Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami cintai pengurus TKM, para asatid, hujat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Setiap saat kita tidak boleh malas untuk bersyukur kepada Allah. Mau sakit, sehat, kurang, lebih, susah, mudah, gagal, sukses, tidak pengaruh. Kita selalu harus bersyukur. Ini rumus, ciri khas seorang muslim dimanapun dia berada, dia selalu bersyukur kepada Allah. Bapak ibu adik-adik yang dirahmati Allah, setiap Ramadan setahun sekali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tajdidut taqwa. Ada tajdidun niyah, ada tajdidul iman. Nah, kita tajdidut taqwa, memperbarui ketakwaan kita kembali. Bahkan mungkin ziyadah, menambah kualitas ketakwaan kita. Kenapa begitu? Karena Allah sampaikan ibadah puasa ini tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa ini begitu penting. Suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang takwa, maka beliau menunjukkan ke arah dadanya. Artinya takwa itu letaknya sangat mendalam dalam diri seseorang. Takwa tidak bisa dilihat dengan mata kepala, karena takwa tempatnya di dalam dada, mungkin jiwa. Tapi yang kita bisa rasakan adalah samrohnya, buahnya, efeknya. Orang yang bertakwa dijelaskan dalam banyak referensi Quran maupun hadis akan diberikan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Kasih sayang, sehingga dimanapun kondisinya dia selalu disayangi oleh Allah. Karena Allah menyayangi dia, maka pendaran kasih sayang itu bukan hanya berhenti dalam dirinya, tapi juga terpancar di kanan kirinya. Alhamdulillah, dapat rahmat. Orang yang bertakwa juga dapat berkah. Setiap harinya dia selalu bertambah nikmatnya. Setiap saat sesuatu yang kata orang gagal bisa disyukuri olehnya. Kenapa? Karena kehidupannya penuh dengan keberkahan. Ada kedekatan yang semakin dekat dengan Allah karena keberkahan Allah berikan. Gara-gara kita bertakwa. Orang yang bertakwa juga mendapatkan Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Seperti halnya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita otomatis mempunyai alat analisa. Oh, ini benar, ini salah, ini harus kita ikuti, ini tidak. Itu dari Allah, bukan dari teman kita. Semuanya akan Allah berikan manakala kita berpuasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang yang bertakwa juga diampuni pahalanya oleh Allah. Diampuni dosanya, diterima pahalanya.
Kenapa? Janji Allah jelas, sabda Nabi jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya berharap Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Orang bertakwa juga diberikan rezeki. Yang sangat terkenal ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan dalam hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Dan rezeki bukan hanya harta, tapi juga kesehatan, kesempatan, iman, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Alhamdulillah. Orang yang bertakwa juga diberi al-yusr, diberi kemudahan dalam hidupnya. Ngurusin apa saja mudah. Kata orang sulit, kata dia mudah. Ketika kena orang yang tidak bertakwa, serasa tidak ada solusi. Ketika dia ujikan kepada orang bertakwa, selalu ada jalan. Masya Allah. Ini nikmatnya orang bertakwa. Orang bertakwa dilipat gandakan pahalanya. Bukan hanya satu, tapi berlipat. Kenapa? Karena niatnya ikhlas karena Allah. Kalau dia beribadah, harapannya dapat pahala kebaikan dari siapa, Dedek? Dari Allah, Masya Allah. Dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dia berbuat baik, inginnya dibalas kebaikan itu oleh Allah, bukan oleh manusia. Masya Allah. Orang bertakwa juga selalu diberikan solusi dari setiap masalah dalam kehidupannya. Namun kita lihat sekarang, hadirin, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ketika ada orang ditimpa musibah, kita dapat musibah, orang lain dapat musibah. Seringkali nasihat yang kita dengar dan kita sampaikan ke orang yang dapat musibah, sabar. Semua akan ada hikmahnya. Betul begitu ya? Betul tidak ibu-ibu? Sabar. Kalau sekarang nggak terpilih, siapa tahu periode berikutnya terpilih, gitu ya. Ya, sabar. Begitu. Ya, sabar. Semuanya ada hikmahnya. Namun faktanya seperti apa? Ketika kita dapat nasihat sabar semua ada hikmahnya, atau ketika orang lain kita kasih nasihat sabar kemudian ada hikmahnya, kita lihat efeknya. Apakah sudah move on atau belum? Katanya sih sabar, tapi nggak enak makan, jadi sakit, maka sabarnya belum benar. Katanya sih ada hikmahnya, tapi belum bisa memaafkan, masih terpuruk dalam kesedihan, dalam kenestapaan, maka kata-kata itu hanya pepesan kosong. Naudzubillah. Padahal orang bertakwa itu dapatnya, dapat solusi, dapat berkah, dapat rahmat, bisa membedakan, selalu dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Tapi giliran itu kena ke kita, musibah itu datang ke kita, kita cukup katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi kita tidak mampu bangkit, tidak mampu segera move on, tidak mampu mengambil pelajaran. Ini masalah. Kalau setiap hari kita masih seperti ini, hadirin, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka takwa kita itu di mana? Lari kemana itu takwa? Nah, kira-kira pengen tidak kita ini seperti para nabi? Kalau ingin dapat wahyu, nggak mungkin nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah untuk permisalan kita, untuk suri tauladan kita. Coba kita lihat, pengen tidak kita seperti Nabi Ibrahim misalnya, ketika diuji lama nggak punya anak, tapi tetap tegar, nggak putus asa.
Bahkan ketika diuji punya anak, diuji lagi disuruh menyembelih, tetap tegar, tidak pernah putus asa dan berburuk sangka. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut, keduanya diuji oleh Allah dengan istri yang tidak mau taat, tetap tegar. Kita lihat keluarga-keluarga orang soleh, bukan hanya Nabi, ada keluarga Imran, ada keluarga Luqman. Di dalam Al-Quran disebutkan ada keluarga Ibrahim. Masya Allah, itu contoh bagaimana takwa itu berada dalam keseharian mereka. Takwa itu langsung menjadi sesuatu yang benar-benar di dalam dan memancarkan energi sehingga kita mampu untuk segera bangkit dalam setiap keterpurukan. Masya Allah. Mungkin kita pernah disakitin orang sampai sekarang sakitnya masih terasa. Ibu-ibu masih ada nggak begitu? Masih ada nggak kenangan bagaimana kita pernah disakitin orang? Bapak-bapak ketika mungkin dikecewakan kerjasama bisnis misalnya, nah kemudian itu masih teringat kita. Bahkan kita katakan kalau gitu udahlah, dia bukan orang baik, nggak benar, nggak usahlah dikasihani lagi misalnya. Apakah demikian? Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ini gimana sebenarnya? Bagaimana caranya agar nasihat sabar, semua ada hikmahnya, itu betul-betul majleb tapi kita bisa laksanakan, bukan jelek susah dilaksanakan. Bagaimana caranya ini? Padahal janji takwa itu diberikan oleh Allah. Kalau kita puasa dikasih ketakwaan. Nah, takwa itu implikasinya adalah sabar dan bisa mengambil hikmah. Sedangkan kita sulit kadang mengambil hikmah. Melihat sesuatu langsung reaktif. Melihat orang yang mengkritik kita langsung penjara. Lihat orang yang kemudian seakan memusuhi kita, langsung kita siapkan energi untuk melawannya. Masya Allah. Na'udzubillah. Coba, bagaimana ya kira-kira? Maka jawaban itu ada dalam kehidupan pribadi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau masuk dalam kelompok Nabi yang ulul azmi, Nabi yang diuji begitu berat oleh Allah, tapi begitu mampu sabar dan mengambil hikmah. Dan kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang selalu kita sebut dalam tahiyat, begitu juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebut dalam tahiyat. Mereka berdua menggambarkan bagaimana cara-cara biar dapat sabar dan mengambil hikmah. Yang pertama caranya, hadirin asadakumullah, adalah memperbanyak rasa syukur. Jangan berpikir kita akan sabar, jangan pernah berharap kita akan bisa mengambil hikmah manakala syukur aja susah. Tidak akan pernah mungkin. Bagaimana caranya agar kita mudah bersyukur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau melihat masalah dunia, lihat ke bawah. Yang lebih susah dari kita begitu banyak. Di Gaza makan susah, giliran antri ditembaki dibom. Kita makan mudah, begitu mudah. Kenapa itu tidak membuat kita lebih banyak syukur? Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau ada sesuatu minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ambil wudhu sholat. Ada masalah ambil wudhu sholat. Kayaknya hati kita lagi gak enak nih sama orang, ambil wudhu sholat. Jangan ambil handphone kemudian memfitnah, menggosip, ngajak orang untuk berpikir negatif.
menyebarkan hoax misalnya. Masya Allah. Coba kita ambil wudhu sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, keluhkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan mudah mengambil hikmah. Dari mana doanya? Dari surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Pendek sekali doanya. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Nanti dicari ya ibu bapak, adik-adik semua, lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 83, itu diamalkan, dirutinkan. Ya, insya Allah apapun yang Allah ujikan atas kita, keluarga kita, bangsa negara kita, umat di dunia ini, kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengambil pelajaran, menyusun strategi, menjemput kemenangan, keberkahan, dan pahala yang besar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Ramadan 1445 ini semakin berkah, semakin menghasilkan ketakwaan yang mampu mengantarkan kita selalu sabar, selalu mampu mengambil hikmah, dan bisa mensyukuri nikmat Allah. Ringan ambil wudhu sholat, curhat pada Allah, sholat 2 rakaat kapanpun dimanapun, dan kemudian kita dimudahkan mengamalkan. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Jazakumullah, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.